Oke, 107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat Seconegoro. Selamat pagi Mbak Anita. Apa kabar kalian semuanya di rumah, dimanapun berada? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Welcome back di Anita Bercerita bersama saya Anita yang akan menemani panjenengan semua dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Tentunya di acara yang on fire, yang lebih semangat, yang membuat hari-hari kamu lebih semangat. Oke guys, podcast kali ini kita akan membahas tentang mewahnya ruangan VVIP bersama tamu kita yang keren banget, multi talenta, soleha guys, cantik, semangat, energik, dan tentunya di dunia keperawatan beliau sudah malang buangannya ya Mbak ya. Sudah tua. Jangan bilang tua, senior. Sudah senior, belum legend. Kalau legend di atasnya senior ya kan. Ini kita nanti akan berbincang-bincang tentang mewahnya ruang anggrek, ruang VVIP di Seconegoro. Bagi kalian yang mau request lagu atau intip-intip atau DM atau dan sebagainya, bisa di WA di 081233949171 atau di Instagram kita, website kita juga ada, RSUD Wonosobo. Di situ ada beberapa informasi yang penting yang bisa panjenengan cuplik atau ketahui. Oke guys, jangan kemana-mana, kita akan stay tune terus di 107.3 Radio Seconegoro FM. Langsung lagu ya guys, check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Masih bersama saya dan Mbak Farida. Maaf, tadi kayaknya saya belum mengenalkan Mbak Farida ya. Mbak Farida ini nama lengkapnya siapa ini Mbak? Oh ya, Siti Nur Farida. Ini rumahnya di mana Mbak Farida? Saya tinggalnya di perumahan Bukit Pagude. Oh, di Bukit Pagude. Udah lama di sana Mbak? 1 tahun. Oh, Masya Allah. Sebelumnya di Sidomulyo. Iya. Oh, Masya Allah. Oke, beliau adalah kepala ruang anggrek, ruang VIP-nya Seconegoro. Kita bisa mengulik-ulik atau ngomong-ngomong tentang pelayanan rawat inap ini ya Mbak Farida. Iya. Ini ada ruangan yang bernama anggrek. Ya, ini ruangan apa ini Mbak Farida? Iya, perlu dijelaskan di sini biar semua mengetahui bahwa ruang anggrek itu kita menerima pelayanan untuk VIP dan juga sekarang ada VVIP. Ini terobosan terbaru dari Seconegoro. Inovasi terbaru. Wow. Begitu. Jadi ini rasa-rasa anggrek, rasa-rasa hotel gitu ya. Iya. Kita mempunyai 2 ruang VVIP Mbak Anita, ya. Dan alhamdulillah sepertinya sambutan dari masyarakat itu baik untuk di ruang VVIP-nya. Oh, jadi sejak launching itu banyak sekali yang menginginkan di ruang VVIP. Oh, begitu. Ya. Ini launchingnya kapan Mbak Farida? Ini launchingnya sudah sejak 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu, berarti 2023 gebrakan ya? Iya. Oh, Masya Allah. Mungkin prepare-nya 2022 ya? Prepare-nya 2022. Oh, Masya Allah. Oke lah, ini berkaitan dengan tarif dan fasilitas yang ada di VIP sama VVIP. Iya. Untuk VIP itu kita mempunyai 1 ruang kamar pasien yang dilengkapi dengan bed set elektrik Mbak Anita. Bed set elektrik. Ya, kamar kasur lah ya. Tempat tidurnya itu elektrik. Tempat tidur yang elektrik. Ya, jadi itu bisa lebih nyaman untuk digunakan pada pasien. Jadi kalau pasien itu kadang ada yang sesek seperti itu, kita bisa bantu dengan menggunakan bed elektrik ini supaya mereka lebih nyaman seperti itu. Terus biasanya bed itu kan tidak bisa dinaik turunkan, ini bisa dinaik turunkan, jadi pasien itu mudah untuk turun. Mengurangi resiko jatuh. Seperti orang itu. Usah nganggo bancek gitu ya. Iya, betul. Masya Allah. Terus ada apa lagi ini?
Selain itu dilengkapi ada TV LED besarannya 50 inch. Masya Allah, 50 guys. Aduh, Iya. lebih besar di VVIP daripada di rumah gua guys. Apalagi ini? Terus itu juga ada kamar mandi yang Kamar mandi. dilengkapi dengan water heater. Water heater, nggak usah Iya. godok-godok gitu Nggak lah ya, usah. langsung aja ya, Iya. Masya Allah. Terus kalau mau membutuhkan air minum di situ disediakan teko elektrik. Jadi teko ya, elektrik. cuman bedanya kalau di VIP sama VVIP, kalau Iya. di VVIP itu kita sediakan juga ukur rampenya seperti ada teh, kopi, gula. Jadi mereka bisa membuat sendiri sesuka hati, betul-betul kayak di hotel gitu. Ya. Tapi kalau di VIP-nya kita hanya menyediakan teko elektriknya saja. teko elektriknya Iya. saja, Masya Allah. Dan ini ada sofa untuk tunggu kan? Penunggu. Ya, Oh. sofa penunggu itu ada. Mm-mm. Itu juga baru Mbak Anita. Baru, ya. Masya Allah. Lebih tambah nyaman. Lebih nyaman, Ya, lebih empuk lah ya. Sofanya lebih empuk seperti itu ya. Terus alhamdulillah juga untuk VIP ini kita pasiennya sering full, Sering full, inden inden ya. seperti itu. Ada berapa kamar untuk VIP, Mbak? Untuk VIP itu kita mempunyai 11 kamar. 11 kamar. Iya, dan itu sering sekali inden Mbak Dita, sampai Iya. hari ini juga banyak indenan yang masih Iya. menunggu untuk masuk ke VIP, alhamdulillah. Iya. Karena memang mengedepankan kenyamanan Iya, ya. betul. Selain itu juga pelayanan dari kami, tenaga yang ada di sana, insya Allah kami berusaha memberikan pelayanan yang profesional. Iya, murah senyum, ramah, friendly gitulah ya. Iya. Jadi masuk itu kayak rumah sendiri tapi bagaikan hotel Iya, gitu ya. betul, Oh, Mbak Masya Anita. Allah. Untuk tarifnya ini? Untuk tarifnya VIP? kalau untuk VIP cukup murah, kalau di sekelas Wonosobo bisa dibandingkan dengan Iya. rumah sakit yang ada. Kalau betul. VIP-nya kita 240.000. Terus kemudian untuk VVIP-nya itu hanya 420.000. Bayangkan dengan Masya dua Allah. kamar Mbak Anita itu Masya Allah. hanya 420.000. Itu Ya Allah. cukup murah. Cukup murah Iya. karena memang di VVIP-nya itu tetap ada skatnya ya Mbak ya. Iya, itu. Untuk yang penunggu itu Betul. bener-bener bednya itu maaf ya. Kalau untuk honeymoon itu udah cukup banget lah ya kan. Betul, itu bednya itu udah spring yang empuk. Iya, saya itu belum punya guys di rumah yang kayak gitu. Maksudnya setting yang kayak gitu. Jadi kan kalau masuk gitu, aduh ingin gitulah Paknya ya. jangan. Nah tapi jangan, Iya. jangan. Masa cuma inginnya itu pengen menjadikan rumah kita ya mirip-mirip hotel gitu ya Betul. kan. Kita hanya memfasilitasi untuk mereka-mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Iya. Kita bantu. Iya. Semoga mereka segera diberikan kesehatan. Kesehatan, amin. Iya, memang karena kalau kita sebagai penunggu, otomatis biasanya kalau saya ngerasain itu stres ada, capek juga ada, dan bahkan yang maaf kadang-kadang kan kesabaran juga ada ya. Betul Harus sekali, gimana Mbak lagi. Anita. Tapi kalau tempatnya udah nyaman, vibes-nya udah beda. Masuk, oh iya tempatnya udah Manis, nyaman, udah nyaman. gitu. Wah, aku mudah mau kayak gini-gini gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Nah, di sini di VVIP ada balkonnya ya katanya ya. Iya, di VVIP itu jadi terdiri dari 3 ruang, Mbak. Oh, 3 Anita. ruang. Ya. 425 itu dapat 3 ruang, guys. Masya Ruang Allah. pertama itu ruang untuk pasien sendiri, Pasien, kemudian ruang untuk penunggu, dan yang ketiga balkon. Balkon. Jadi di sana pasien yang mungkin kondisi sakit tapi bisa mobilitas itu bisa refreshing di balkon. iya. Jadi membantu proses penyembuhan, Mbak Anita. Jadi kadang-kadang boring ya untuk Iya. tidur, terus pengen duduk. Oh, nanti di Masya sana bisa Allah. melihat pemandangan. Sekarang di sebelahnya sedang dibangun taman, Mbak Anita. Masya Allah, ada tamannya guys. Iya. Wah, kena untuk konten TikTok guys. Masya Allah. Terus AC ada kan Mbak? AC-nya 2, Mbak Anita. Setiap ruang itu ada AC-nya. Pasti ada AC-nya. Iya, di ruang pasien ada AC-nya. Hmm. Di ruang penunggu itu juga ada AC-nya. Oh. Kita memang betul-betul mengedepankan pelayanan Pelayanan. dan kenyamanan. Iya benar. Jadi kalau masuk
VIP, terus nyaman dengan murah senyum. Semuanya apa yang bisa saya bantu Ibu? Gitu kan rasanya nyaman banget. Maknyes gitu ya. Selamat datang di ruang anggrek. Langsung maknyes gitu kan. Masya Allah. Ini juga ada lemari esnya nggak? Ada, kulkasnya itu untuk VVIP kulkasnya 2 pintu. Masya Allah. Kalau untuk VIP-nya kita masih 1 pintu. Masih 1 pintu. Iya. Jadi kalau pengen 2 pintu di VVIP ya. Itu tentunya lebih nyaman untuk menunggu pasien. Untuk menunggu pasien terutama menunggu orang sakit itu lelah ya Mbak. Lelah banget, ya, pasti. butuh istirahat juga. Butuh istirahat. Supaya yang nunggu juga tidak ikutan sakit biasanya karena orang nunggu itu ya stres memikirkan yang sakit, ya capek menunggu gitu. Jadi kan mudah sakit ya. Nah, kita berikan tuh fasilitas-fasilitas supaya mereka lebih nyaman di pasiennya, nyaman di keluarganya, ya betul. Kan? Masya Allah. Nah, ini juga sama ada water heaternya juga ya? Water heaternya ada, itu malah ada 2 kamar mandi juga. Jadi setiap ruangan ada kamar mandinya, ada water heaternya. Oh begitu. Jadi VVIP itu ada kamar mandi yang dekat pasien, ada yang buat pasien sendiri, ada yang buat penunggu. Itu juga dua-duanya dilengkapi dengan water heater. Oh, jadi gitu. Ini cuma berbedanya gini guys. Kalau yang VVIP itu, yang kamarnya itu, yang untuk pasien, ya udah fasilitasnya semuanya memang untuk pasien udah komplit gitu ya. Dan yang penunggu juga udah komplit. Karena kamar mandinya nggak usah nunggu-nunggu ya kan. Betul. Lagi dipakai satu, kita bisa pakai yang satunya lagi gitu. Untuk ukuran bed dari penunggu pasiennya berapa kali berapa Mbak kira-kiranya? Ukuran bednya itu single bed kalau untuk yang pasiennya. Single bed. Kalau yang penunggunya lebih besar kayaknya itu, ya. Pakainya queen size. Queen size kayak deluxe. Kayak di hotel-hotel gitu deluxe ya. Jadi nggak sempit kayak yang Pak single bed itu ya. Itu misalnya ada penunggunya 2 ya bisa tidur di situ. Bagi kalian yang tidurnya sorah itu yang nggak fokus Shirathul Mustaqim bisa tidur di sini. Kalian bisa kakinya ke sana satu ya kan. Mirip-mirip ya. Hotel persis lah ya. Kita ada nanti welcome tree. Welcome tree ada. Masya Allah. Insya Allah kita mendekati pelayanan di hotel untuk fasilitas-fasilitas. Ya Allah. Makanya kalau masuk ke anggrek itu kalau nggak foto itu tidak membekas gitu ya. Harus foto di sana. Harus. Itu banyak-banyak pengunjung itu ke anggrek itu berhenti selfie dulu. Oh begitu. Iya, di sana juga ada tempat untuk para pengunjung pasien istirahat yang di luar kamar di luar pasien. Ada. Ya. Kayak the coffee gitu ya. Iya, di situ ada sofanya juga yang shuttle-nya itu ya. Iya, terus ada backgroundnya yang memang bisa buat selfie. Masya Allah. Jadi memang benar-benar di sana itu kita menyediakan di ruang anggrek itu secara negara menyediakan memang fasilitas yang buat panjenengan itu nyaman. Ya semuanya nyaman sebenarnya, tapi ini lebih nyaman kalau di VIP-nya. Oke lah ini ngomong-ngomong masalah anggrek lagi ini. Tadi tarif sama fasilitas sudah ada ya. Jumlah kamar juga sudah ada. Nah, dari pasien rawat inap. Ya ini pasien kalau misalnya masuk dari IGD itu bisa nanti langsung menanyakan ke TPPGD di sana bisa untuk memesan di VIP ataupun VVIP. Oh begitu. Ya selama kamar masih ada ketersediaan biasanya bisa langsung dirawat di ruang anggrek setelah semua pemeriksaan selesai dilakukan di IGD. Oh begitu. Kalau yang dari poli bisa? Kalau yang dari poli pun demikian. Nanti dari poliklinik biasanya akan dibantu didaftarkan melalui TPPGD. Oh begitu. Ya kalau misalnya ada tempat bisa langsung ke VIP ataupun VVIP. Tetapi kalau penuh ya itu Mbak Anita harus menunggu. Iya, mungkin nanti ada gebrakan dari Pak Direktur membuat VIP di lain ya, maksudnya jumlahnya dibanyakin karena memang
kita kadang-kadang sekarang 2023 udah milenial, kita nyaman ya, carinya nyaman ya. Nyaman dari hirup bingang gimana. Terus kalau memang di situ isinya cuma satu tok kan, memang bahasanya ya untuk privat kita sendiri, kita nggak mau. Kalau yang biasa pakai kerudung, terus misalkan kalau lagi sakit kan gerah dia karena privilege gitu ya, jadi kan nggak, ya maksudnya nyaman gitulah ya. Oke guys, nanti kita akan lanjutkan tentang mewahnya ruang anggrek. Kita bisa puterin lagu, check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sonegoro. Maaf, ini Mas Dika lagi sendirian yang behind the sky, yang Mas Adit lagi melancong atau lagi dinas luar, iya kan, ke Semarang. Semoga fi amanillah ya, hati-hati di jalan. Oke, Mbak Farida, kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang anggrek. Lanjut lagi nih. Nah, ini penting banget ini loh. Ada pertanyaan. Hal apa saja sih yang harus dibawa saat kita nginap di rumah sakit? Itu kalau di VIP kan fasilitas sudah lengkap. Udah lengkap, iya. Mungkin perlu aja pakaian pribadi. Pakaian pribadi saja. Ya, kalau yang lainnya kita bantu fasilitas. Kan sudah pirsa ya tadi, sudah kita jelaskan. Insya Allah kebutuhan sudah ada. Sudah terpenuhi ya, tersedia. Untuk VIP juga kan di situ nanti dibantu disediakan kayak peralatan makan, itu juga ada. Jadi nggak usah repot bawa tremos. Iya, tremos karena udah bawa piring. Nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nggak usah ribet, cuman bawa pakaian ganti aja. Terus untuk pasien-pasien yang kadang nggak bawa baju ganti pun kita bantu. Begitu. Kita ada. Iya. Tapi kan kadang ada yang mereka nggak kerso. Iya. Padahal kalau di Korea itu pakai baju piyamanya rumah sakit itu opak-opaknya handsome ya. Aduh, itu ya Allah. Kayaknya kalau maaf ya, kalau misalnya di opak-opak kayak gitu terus bisa di anggrek, mereka pakai baju piyama yang dengan karakternya Sonegoro mungkin ya, kayaknya ini pasiennya udah jelas ini pasien gitu ya. Pasien gitu. Karena saya sendiri dulu pernah nginep, yang tidur di bed pasien itu bukan saya. Jadi bingung ya. Jadi bingung. Jadi pasiennya gitu. Ya. Tapi itu mungkin hanya saya saja gitu ya. Tapi sering kita menemukan ini pasiennya mana, pasiennya kan sudah agak segar duduk tuh di sofa. Ganti mana. Gitu. Itu sering kita alami kayak gitu. Nah, misalnya ini untuk penunggunya kalau makan, kalau di kita itu belum ada program untuk penunggu pasien, belum ada. Belum ada. Yang baru ada itu sepertinya baru di kelas 3. Di kelas 3 ya. Secara gratis guys. pasien. Podcast selanjutnya akan kita bahas yang di Kris ya. Ini di VIP dulu. Nggak kalah itu sama VIP. Masya Allah. Iya, kalau orang-orang yang dulunya ke rumah sakit terus tiba-tiba mereka jenguk tetangganya, terus dengan yang kelas 3-nya sudah seperti itu, udah berubah ya, masih kayak gitu ya Mbak ya. Itu sekarang sudah jauh lebih baik, lebih banget pokoknya, udah glowing, udah skincare-an ya kan, bersih, rapi, perawatannya juga ramah, insya Allah amanah gitulah ya. Masya Allah. Kita spill lagi guys. Ini berkaitan dengan dokumen yang harus dibawa ketika berobat atau menginap di rumah sakit. Ya, baik Mbak Nita. Untuk dokumen yang perlu dibawa kalau mereka menggunakan BPJS itu cukup membawa kartu BPJS, KTP, sama kartu keluarga. Kan biasanya juga mereka itu kan karena kondisi sakit ini tergesa-gesa. Jadi kita beri batasan waktu pengurusan selama 3x24 jam. 24 sejak pasien masuk seperti itu. Jadi misalnya mereka tergesa-gesa, yang penting pasien dibawa dulu. Nah, itu ya kita beri waktu untuk pengurusan di hari berikutnya. Dengan batasan waktu 3x24 jam.
Dan kalaupun mereka tidak perlu memfotokopi, Mbak Anita, di foto aja cukup gitu ya. Diserahkan ke kami aja ahlinya, nanti kita bantu fotokopi. Oh begitu. Jadi sudah jauh lebih mudah. Gitu ya. Ya. Dan BPJS itu bisa digunakan di ruang VIP sama VVIP loh. Bisa? Bisa. Oh, kecuali pasien PBI ya? Iya, kecuali penerima bantuan iur dan BPJS kelas 3. Oh begitu. Iya, kalau BPJS kelas 3 itu tidak bisa naik kelas. Oh iya. Tapi kalau BPJS kelas 2 sekarang peraturannya juga sudah bisa naik. Sudah bisa. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh BPJS itu sendiri. Jadi untuk para pasien-pasien yang punya BPJS seperti itu, aturan yang dibuat Sujonegoro itu adalah berkitab atau kiblatnya itu ya BPJS. Betul, kita tidak membuat aturan sendiri. Karena kadang-kadang netizen ada yang bilang, kok di rumah sakit ini bisa, di rumah sakit itu nggak bisa. Iya. Padahal itu sudah tipikal kita tipenya Sujonegoro kan masih C. Jadi itu tetap ada alokasi yang berbeda dengan tipe yang lainnya ya Mbak Farida ya. Jadi kalau BPJS itu kan harus menggunakan rujukan berjenjang Mbak Anita. Kecuali kondisi emergensi. Iya, kalau emergensi gawat darurat itu bisa langsung ke IGD untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi kalau misalnya tidak kondisi emergensi, maka harus berjenjang melalui Vaskes tingkat 1 ya. Oh gitu. Itu. Jadi kita ulangi lagi, Sujonegoro itu BPJS-nya ya dengan aturan dari BPJS. Gitu ya. Terus kita bahasanya regulasinya ya kita sesuaikan. Iya. Oke, nah ini bagaimana alur pasien BPJS yang menginap di anggrek? Kayak tadi ya? Iya, kalau dari IGD nanti bisa langsung masuk. Bisa, misalnya sudah bawa persyaratannya itu bisa langsung dibantu dicetakkan jaminannya langsung di TPPGD. Oh begitu. Betul, tetapi apabila mereka itu jaminannya nanti otomatis diikutkan. Oh iya, begitu. Nanti dari TPPGD sudah bisa menunjukkan kartu BPJS dan KTP serta kakaknya akan dibantu dicetakkan jaminannya dari BPJS. Begitu. Tetapi apabila belum membawa, nanti keesokan harinya akan kita bantu di ruang perawatan untuk pencetakan jaminannya gitu. Jadi ketika nanti petugasnya menanyakan, maaf ibu, untuk kelengkapan dokumennya jangan baper ya, ini orang kok nanya-nanya, sebenarnya kita hanya membantu ya, mempercepat proses gitu agar mereka tidak ribet. Terus jangan salah sangka ketika kita menanyakan mau menggunakan jaminan BPJS atau umum itu bukan berarti kita mau membedakan pelayanan. Tidak ya Mbak Farida ya. Kita tidak pernah terbersit untuk membedakan pelayanan antara pasien umum ataupun BPJS. Sama gitu ya. Justru kita malah membantu kalau mereka mempunyai BPJS, kita bantu untuk jaminannya supaya mereka lebih ringan dalam pembiayaan. Iya, nggak usah ribut, nggak usah pergi kemana-mana. Kalau yang dulu kan masih ngantri di tempat penjaminan itu, terus tiba-tiba harus menanyakan sana sini sana. Kalau sekarang cukup ya dibawa aja, nanti dari petugasnya otomatisnya yang mengopi, yang menganu lah cara kasarnya sampai mengeluarkan jaminan. Begitu. Asal persyaratannya lengkap dan tidak ada masalah. Biasanya kadang ada yang tertunda pembayarannya seperti itu. Jadi ketika maaf ini ada yang tertunda, Mas go on aja. Oh iya memang iya, nanti kan dari pihak kita juga tetap menunggu ya Mbak Farida ya. Dengan batasan waktu 3 kali 24 jam. Karena memang dari prosesnya BPJS seperti itu ya Mbak Farida. Masya Allah. Oke Mbak Farida, nah ini berkaitan dengan keluarga pasien. Ini jam pengunjung ada nggak kalau untuk VIP? Ada aturannya. Ada aturannya. Di rumah sakit itu mempunyai aturan bahwa jam kunjung pasien itu kalau pagi mulai jam 10 ya Mbak Anita. Jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jam 12 siang. Terus kalau sore hari itu dimulai jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya, ini memang dibuat seperti itu supaya bisa istirahat ya pasiennya pasien ya. juga supaya bisa istirahat. Kalau tidak dibatasi jam nanti
mereka pas pasien mau istirahat nggak bisa. Terus nanti Mboan mau melakukan aktivitas beribadah dan sebagainya, ya kan? Terus kita juga ada jam-jam di mana di situ kita melakukan perawatan ke pasien. Kan butuh privasi, butuh ketenangan, supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih gitu ya. Karena kalau misalkan mau nyuntik kok rame banget, kan takutnya sini lagi nyuntik terus ditanya, Mbak itu suntikan apa? Kalau saya mungkin saya suntikan dulu, terus baru saya jawab. Mungkin kalau saya ada versinya yang belum saya baru diterangkan, pasti diterangkan sih ya. Begitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang seperti ini, mau nyuntik, terus ada yang tanya, perawatnya kok nggak jawab-jawab, padahal lagi melakukan tindakan, harus fokus. Nanti kalau salah, yang penting asal nyuntik bahaya. Kita kan kalau memberikan tindakan itu harus cross dulu, benar enggak ini pasiennya, kita cocokkan sudah sesuai belum obat yang kita berikan. Karena kita harus betul-betul memastikan apa yang kita berikan ke pasien itu aman. Nah, itu penting banget ya guys. Nah, berkaitan lagi nih, ini ada spillnya lagi. Tadi jam besuk udah, terus alur BPJS juga udah. Nah, ini berkaitan dengan tarif. Biasanya kalau di VIP pasti tombok kah kalau pakai BPJS? Itu kalau BPJS kelas 1 itu belum tentu Mbak Anita. Belum tentu guys. Wah, itu bisa keberuntungan gitu ya. Iya, itu tergantung nanti diagnosa pasien. Iya, kalau diagnos itu kan nanti dari BPJS ada batasan klaim-klaiman jumlah gitu ya. Saya contohkan, misalnya pasien masuk dengan tipes, untuk klaim dari BPJS itu kisaran harga mungkin 3,5 juta. Sebagai misal seperti itu. Terus biaya perawatannya kok enggak sampai 3,5 juta, maka free. Tidak ada. Itu yang kelas 1. Tombokannya kelas 1. Begitu. Tapi jangan salah lagi, kalau misalnya free, kelebihannya bisa dikembalikan uang, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena Itu. memang dari BPJS-nya bayar segitu ya segitu ya kan. Nanti kita dibayarkan dari BPJS juga sesuai dengan keluarnya kita, betul, akomodasinya kita, obatnya kita itu. Jadi bukan kayak nyuwun sewu ya, kayak proyek gitu ya. Kalau proyek ini proyekan paketan 3,5, kalau jenengan ambilnya 2,5, nanti sisanya jenengan bisa bawa pulang, nggak bisa. Kayak gitu nggak bisa. Dulu pernah ada yang tanya, berarti kan ini sisa bisa dikembalikan. Bisa. Jangan lah ya. Kalau bisa kan, kalau kita udah sembuh ya mending kita pulang ya kan. Kan lebih nyaman di rumah. Jadi seperti itu ya pemirsa. Ini untuk klarifikasi. Nah, ini juga ada beberapa pasien juga ada yang bertanya seperti ini, Mbak Farida. Katanya kalau pakai BPJS itu cuma 3 hari dok, bener nggak sih Mbak Farida? Enggak juga sih Mbak. Enggak juga di ya? tempat kita enggak. Cuman memang itu kan nanti tergantung dari dokter pemeriksanya ya, dokter penanggung jawabnya. Kalau dirasa sudah sehat, itu diizinkan pulang. Nggak harus 3 hari. Kalau 2 hari sudah sehat ya diizinkan pulang. Kadang ada yang lebih juga dari 3 hari kalau memang kondisinya belum sembuh. Seperti itu. Kita juga tidak mematok dari BPJS ini klaimnya sekian sudah habis harus pulang, itu enggak Mbak Anita. Kita masih gitu manusiawi. Kalau kondisinya memang menurut dokter penanggung jawab belum sembuh, ya kita bantu tetap gitu ya. Karena kalau di VIP cuma nanti memang kalau melebihi klaim itu ada tombokannya. Tapi kalau yang di kelas 3 itu free, betul-betul Masya Allah. free seperti itu. Jadi kalau pakai BPJS di Jonegoro nggak 3 hari tok kok pemirsa ya kan? Karena di luar sana itu kayak kemarin juga saya di Japri, padahal saya udah menerangkan enggak kok, enggak itu. Nah ini kita klarifikasi ya, tidak 3 hari. 3 harinya itu adalah pengurusan BPJS, maksimal 3 kali 24 jam pengurusan BPJS, bukan menggunakan BPJS.
PNS. Jadi beda loh, pengurusan itu administrasinya. Kalau penggunaannya itu boleh long, tergantung sesuai kondisi. Tapi enggak juga kalau misalnya dokter sudah menyatakan ini sudah baik, sudah sehat, sudah diizinkan pulang, itu sebaiknya juga segera pulang. Bukan berarti kita mengusir, enggak. Tapi kan di rumah sakit itu banyak sekali penyakit-penyakit yang wanita yang harusnya udah sehat, nanti tinggal pemulihan di rumah bisa lebih sehat. Kalau stay lama di rumah sakit malah bisa infeksi nosokomial, tertular oleh penyakit lain. Itu kan soalnya di sini kita beresiko sekali. Betul. Jadi seperti itu ya. Kalau udah diizinkan pulang, udah nyaman. Oh ini kok masih lemas. Tapi kalau kondisinya dari dokter sudah ngendikan seperti itu berarti tinggal di rumah pemulihan, lebih fresh. Terus mas go on aja, nggak usah berpikiran aneh-aneh gitu ya. Kalau di sini udah pasrah aja sama tenaga medis ya. Insya Allah diberikan yang terbaik dan mereka itu udah ada lah ya, sudah jam terbangnya udah oke, udah keren. Mereka juga bersertifikat punya SIP, STR. Dari segi perekrutan juga Mbak Anita di sini kan banyak sekali tenaga-tenaga yang memang proses perekrutannya itu enggak bahan-bahan seperti itu. Enggak instan. Betul. Iya kan, punya proses-prosesnya ya kan, ditempatkan di sini dengan ditambah sertifikat karena mereka juga pernah latihan ini, latihan itu. Betul. Ya. Nah, gitu ya pemirsa. Nanti kita akan kulik-kulik lagi, kita puterin lagu supaya panjenengan lebih on fire. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sejonegoro. Masih bersama Mbak Farida dan saya ya kan. Mbak Farida, ya, ini itu ada pertanyaan dari pasien juga sih. Iya, apalagi berkaitan dengan kalau aku pulang terus aku dapat kuota nggak sih kalau kontrol? Iya, gitu. Karena sekarang banyaknya pasien yang ingin periksa di Sejonegoro, jadi sering kita kehabisan kuota. Oh iya. Tapi tenang Mbak Anita. Oh tenang. Untuk pasien yang dirawat di VIP ataupun VVIP, nanti ketika pasien pulang langsung kita bantu daftarkan untuk mendapatkan kuota kontrol. Oh, langsung BPJS atau umum? Sama, kita tidak membedakan. Masya Allah. Terus nanti setelah dapat kuota, ketika hari hanya dia kontrol, dia tidak perlu lagi mengantri mengambil nomor maupun jaminan BPJS di pendaftaran. Oh begitu? Ya, mereka bisa langsung stay di poliklinik yang dituju. Masya Allah. Nanti dari kita membantu mengambilkan untuk nomor pemeriksaan sama jaminan BPJS-nya. Masya Allah. Itu adalah juga suatu terobosan baru Masya dari Allah. ruang Enak VIP banget untuk memudahkan pengguna layanan RSUD Sejonegoro agar lebih nyaman. Nah, keren banget kan. Jadi habis dirawat, terus dia udah nggak usah mikir pencet-pencet kalau nggak ke tempat Pak Satpam. Dia kalau sendirian biasanya kalau pasien-pasien VIP kan sibuk ya, terus, beberapa sibuk ya. Ya, pasien itu juga kan kondisinya kadang masih tahap pemulihan, Mbak Anita. Jadi biar mereka sambil istirahat memulihkan kondisi, kita bantu. Wah, Masya Allah, ini keren banget loh. Terus tempat duduknya di rawat jalan juga empuk lah ya. Sekarang udah juga empuk. Iya, sofanya baru bagi mereka yang tepos-tepos ya. Kayak saya itu tepos-tepos duduk di sana itu nyaman banget loh. Oh, jadi untuk pasien pulang dari rawat inap VIP, jadi mereka nggak usah perlu ribet-ribet. Mereka nanti pokoknya udah ada alurnya ya nanti. Terus nanti dari pihak VIP-nya nanti WA. Iya, itu sehari sebelum jadwal kontrol biasanya kita ingatkan kembali. Itu kayak di travel lokal loh. Hari besok mereka itu harus kontrol. Masya Allah, perhatian banget. Biasanya
ketika pasien pulang itu hari esoknya kita tanyakan kondisinya, Mbak Anita. Bagaimana gitu? Ya, kita follow up. Masya kita Allah. melalui WA karena Masya sekarang Allah. kemajuan teknologi ya, Mbak Anita, itu Masya Allah. kita bantu follow up bagaimana kondisinya. Ya Allah, itu Sudah keren banget. membaik atau belum, masih membutuhkan bantuan. Nanti kalau kita bisa bantu jawab, kita bantu jawab. Masya Allah. Nah ini ibaratnya kita nggak dapat bunga-bunga, tetapi dari WA itu udah dapat perhatian itu langsung ces gitu ya, maknyes gitu ya Allah. Kadang-kadang kita sakit ditanya sama suami, pingin banget kalau di VIP, tenang aja, nanti ada Mbak Farida yang menanyakan panjenengan bagaimana kondisi hari ini gitu ya, insya Allah. Oke, sebelum closing ini ada tips untuk menjaga keamanan barang-barang pribadi nggak sih Mbak Farida? Ya, karena bagaimanapun juga rumah sakit merupakan tempat umum ya, tempat umum ya. Tapi tenang saja. Tenang saja. Di VIP itu kan privat ya. Terus setiap kamar itu kan dilengkapi dengan pintu yang bisa dikunci. Jadi ketika selesai pelayanan kita ke pasien malam hari memberikan suntikan, nanti bisa kita ingatkan pasien untuk mengunci dikunci ya kamarnya supaya mereka lebih aman dan tenang, Mbak Anita. Begitu. Iya, jadi itu salah satu di VIP untuk menjaga keamanan ya kan. Itu dikunci, ada kuncinya. Dan memang karena sendiri ya. Jadi ya alhamdulillah gitulah ya, Masya Allah. Oke Mbak Farida, ini sebelum closing juga suka dukanya di VIP Anggrek ada nggak sih? Banyak sekali. Masya Allah. Ya kita harus, ya itu yang luar biasa, kita harus sabar karena menghadapi berbagai macam karakter. Tapi pemirsa bisa dilihat kan, saya kemarin huru-hara banget kalau dengan narsum, tapi ketika melihat vibes-nya Mbak Farida yang santun banget, sabar banget, jadi saya ikut gitu loh, nggak heboh, nggak hebring gitu ya. Masya Allah, sabar tetap ya, pondasi utama. Sabar karena mereka juga, kita harus memahami mereka kondisi sakit, bingung. Jadi ya kita itu kuncinya, kita harus sabar, memberikan pelayanan sepenuh hati, ikhlas. Insya Allah itu menjadi amalan ibadah tersendiri buat kita. Amin, Masya Allah. Itu suka dukanya ya, karena moto dari Sonogoro adalah kesembuhan pasien adalah tujuan dan kebahagiaan kami ya kan. Jadi kalau panjenengan itu sembuh, terus panjenengan itu kayak rewardnya kita gitu ya. Kita udah bahagia. Kita udah bahagia yang dulu. Terus apalagi kalau pernah nggak menghitung gitu, satu harinya ada yang bilang makasih gitu? Banyak Mbak. Masya Allah. Iya. Kita banget. Itu bahagianya kita itu ketika pasien sembuh, terus dia mendoakan kita. Masya itu Allah. Maknyes. Gitu. Jadi kita imunnya naik gitu ya. Masya kita nggak perlu istilahnya yang lain-lainnya Mbak Anita. Kita doa itu lebih dari lebih semuanya ya Allah. Oke Mbak Farida, kata-kata hari ini Mbak Farida. Kata-kata hari ini. Bener Mbak Farida apa? Terserah Mbak Farida. Begitu ya. Yang penting segala sesuatu itu kita harus niatkan dulu dari dalam diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Ya, bagaimanapun motivasi dari luar, tapi kalau kita tidak ada niatan dari diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, itu merupakan hal yang sulit. Hamsyang gitu ya. Iya, jadi mari kita bersama-sama meniatkan diri kita itu bekerja menjadi ladang ibadah untuk kita. Bekerja menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, itu yang harus kita tanamkan dulu dalam diri kita, terus masuk ke sel-sel kita, darah kita masuk naik, terus hati kita berbunga-bunga jadinya. Jadi ya kan? bekerja itu nggak capek, luar dalam. Jangan sampai seperti itu ya guys. Oke, kita nanti akan jumpa di lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih sekali Mbak Farida sudah meluangkan waktunya di podcast Anita Bercerita ya kan. Bagi panjenengan semua yang mau kritik atau saran atau pengen podcast apa sih minggu depan bersama saya atau dengan teman-teman saya, boleh DM, boleh WA. Dan tentunya jangan lupa apabila video ini bermanfaat, kalian harus share
sebanyak-banyaknya ya Mbak Farida ya. Instagram kita punya RSUD Wonosobo. Di situ juga nanti akan menampilkan dari tarif ya kan, ada terus layanan juga ada, up to date pokoknya ya kan. Nah pemirsa, tanggal 9 Maret ini ternyata Hari Musik Nasional. Iya, selamat Hari Musik. Nanti kita akan putarkan musik-musik yang keren-keren tentunya di Seconegoro FM. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya Mbak Farida. Sama-sama Mbak Anita. Iya, semoga kedepannya kita lebih baik, lebih semangat. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Cekidot, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seconegoro FM 107,3 dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan lantai 2 RSUD KRT Seconegoro Wonosobo. Sehat bersama Seconegoro.